Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama menyertai kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana baik buat kami. Masih ada begitu banyak kebaikan demi kebaikan tersedia yang Tuhan akan nyatakan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 2 ayat 1-3. Tertulis demikian. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pelukis Yunani yang muda bernama Timantes belajar bagaimana membuat karya lukis dari seorang guru yang begitu dihormati waktu itu. Setelah beberapa tahun belajar, Timantes berhasil membuat sebuah lukisan. Tapi lukisan itu membuat Timantes menjadi begitu kagum dan terus-menerus memandang lukisannya. Dia menjadi tidak lagi berkarya. Sang guru kemudian merusak lukisan itu dengan melempari cat berwarna di atas lukisan. Timantes menjadi marah terhadap gurunya, tapi gurunya kemudian berkata, "Saya melakukannya untuk kebaikanmu. Lukisan itu telah membuatmu tidak maju-maju. Mulailah lagi dan kamu akan menjadi lebih baik." Timantes kemudian bangkit lagi, bersemangat, membuat lukisan baru yang sangat terkenal berjudul Sacrifice of Iphigenia. Ada kalanya saudara, Tuhan memproses kita dalam kehidupan ini. Seakan Tuhan membuat kehidupan kita menjadi rusak dalam tanda kutip. Kita mengalami proses yang panjang. Kita dinolkan karena Tuhan mau kita maju, bukan stagnan dalam satu keadaan. Tuhan mempersiapkan kita melalui proses untuk kita dapat maju, melangkah lebih lagi. Dalam Ulangan 2 ayat 1-3 ini kita perhatikan, kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Wilayah pegunungan Seir mencakup wilayah dataran tinggi di Yordania saat ini, dan termasuk juga daerah sekitar Petra yang terkenal dengan tebing-tebing batu merah yang megah dan indah. Di sekitar wilayah inilah bangsa Israel pada waktu itu berputar, berkeliling dalam proses waktu yang cukup lama. Dan setelah waktu yang lama itu Tuhan berfirman kepada Musa dan menyuruh mereka berbelok ke utara. Waktu yang panjang hanya berputar-putar keliling wilayah itu. Tidak disebutkan apa tujuannya. Dan mungkin sebagian dari mereka bertanya-tanya, mengapa kita terus berputar di daerah yang sama? Kebosanan bisa melanda dan mereka dapat mengalami kejenuhan karena rutinitas. Perasaan muak karena proses yang terlalu lama. Sebagian besar dari mereka mungkin bertanya-tanya, mengapa kita tidak sampai-sampai di tujuan? Mengapa kita stuck di sini saja? Mengapa hidup kita berputar-putar di tempat, tidak maju-maju? Pertanyaan yang seperti ini mungkin juga kita alami, saudara. Mengapa saya mengalami proses yang panjang, proses yang lama? Mengapa hidup saya berputar-putar di masalah yang sama? Sekalipun seringkali kita tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan kita
ada dalam suatu proses yang lama. Tapi yang pasti Tuhan tahu, dan Tuhan punya tujuan yang baik buat kita, untuk menjadikan kita lebih kuat, lebih mampu, lebih lagi serupa dengan kehendak-Nya. Di dalam sebuah mesin cuci, yang terjadi kalau kita perhatikan adalah mesin itu di dalamnya ada bagian yang berputar-putar saja. Tujuannya untuk membersihkan dan juga untuk mengeringkan. Dalam proses perputaran itu, kain atau baju yang ada di dalam dibersihkan dari kotoran dan dikeringkan dari air yang membasahi. Ada kalanya saudara kita diizinkan mengalami proses seperti berputar dalam suatu keadaan yang cukup lama dan membuat kita bosan, tidak sabar. Tapi semua itu ada maksud baik dari Tuhan untuk membersihkan dan membawa kita siap masuk ke level yang berikutnya. Kadangkala kita perlu dinolkan dulu. Kita perlu diproses lebih lama untuk kita siap naik lebih tinggi, masuk dalam rencananya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sabar dalam proses yang terasa lama. Dan percayalah, Tuhan menuntun kita masuk dalam penggenapan janji-janjinya dan rencananya yang baik dan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mengerti bahwa Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala keadaan, untuk menolong kami, untuk membersihkan kami, untuk membentuk kami, agar kami siap masuk dalam rencana-Mu. Ajar kami Tuhan untuk sabar dalam proses yang terasa lama bagi kami, dan mampukan kami Tuhan untuk setia, kuat dalam iman dan terus mengasihi Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.